keuangan memang harus dipersiapkan sejak dini, bukan setelah nanti pada saat kita sudah berhenti bekerja atau sudah memasuki usia-usia yang rentan memasuki usia pensiun. Tapi sejak dinilah kita sudah memulai mempersiapkan uang pensiun ataupun uang sudah tidak bekerja lagi, karena manusia tidak akan selamanya terus bekerja gitu. Pasti akan ada masanya kita semua memasuki masa pensiun dari yang namanya pekerjaan ataupun bekerja. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Reni Marlina. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian hal-hal apa aja sih yang harus kita persiapkan sejak muda untuk memasuki usia pensiun ya, terutama dalam hal finansial ataupun keuangan. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan nih mumpung masih muda nih, buat para milenial, untuk yang usia-usianya masih pelajar, masih mahasiswa, mulailah sejak dini untuk merencanakan keuangan. Teman-teman harus bisa merencanakan keuangan ini dimulai sejak dini. Entah teman-teman itu pelajar, entah itu teman-teman pekerja ataupun mahasiswa, harus mulai dibiasakan jadi sebuah kebiasaan untuk merencanakan keuangan sebesar apapun pendapatan teman-teman. Misalkan untuk pelajar ataupun mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tapi ada uang jajan ataupun uang saku dari orang tua, itu bisa dijadikan perencanaan juga keuangan untuk di masa yang akan datang atau usia pensiun. Mungkin kedengarannya masih jauh ya mendengar kata pensiun, tapi satu hal teman-teman yang harus diingatkan, bahwasannya manusia juga atau saya pribadi ya, tidak akan terus-terus untuk bekerja gitu. Yang namanya keuangan harus direncanakan sejak dini. Kemudian yang selanjutnya, dalam hal-hal rencana keuangan itu apa aja sih yang cocok bagi para pemula ataupun pemuda? Yang pertama, teman-teman untuk memasuki usia pensiun nanti itu adalah teman-teman dengan membuka tabungan pensiun. Mulailah membuka tabungan pensiun berapapun, karena sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang membuka tabungan pensiun. Salah satunya lembaga yang mengelola tabungan pensiun adalah DPLK ataupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang didirikan oleh bank atau asuransi. Di Indonesia sudah ada sekitar kurang lebih ya, kalau ini sekitar 25 DPLK yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa langsung membuka tabungan perencanaan pensiun gitu ya, dengan minimal mungkin di setiap DPLK berbeda, dengan uang 50.000 ataupun 100.000 teman-teman udah bisa membuka atau merencanakan tabungan pensiun. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi. Nah, investasi ini sangat penting ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah memiliki penghasilan ataupun pendapatan, entah dalam bentuk apapun itu ya investasinya, monggo silahkan, misalkan dalam bentuk properti, dalam bentuk pasar modal kayak saham, reksadana dan lain-lain. Kemudian di DPLK pun untuk investasi juga bisa. Nanti ada pilihan-pilihan paket investasi yang teman-teman pilih. Jadi sekarang sangat mudah teman-teman untuk mencari wadah investasi ya di Indonesia ini gitu. Bisa teman-teman datang ke bank, bisa ke bursa efek, bisa ke toko emas atau bukan emas gitu, investasi di emas, di properti itu bisa gitu. Jadi kan untuk perencanaan ataupun keuangan di masa yang akan datang, karena kan kita juga harus merencanakan ya, karena hidup mungkin tidak akan selamanya sendiri, nanti kita juga akan memiliki anak gitu, apalagi yang sudah punya anak gitu. Untuk menyekolahkan anak, untuk pendidikan anak tentunya harus dipersiapkan sejak dini nih, sejak masih muda. Sekarang itu benar-benar problem keuangan tuh harus mulai kalau kita sudah terbiasa ya untuk merencanakan keuangan sejak muda gitu, insya Allah kedepannya setelah nanti kita sudah tidak bekerja itu bisa membuat kita lebih sejahtera untuk kehidupan selanjutnya. Seperti itu, mungkin dari saya cukupkan sekian teman-teman. Yuk mulai rencanakan keuangan sejak dini, sejak muda nih para milenial tentunya ya. Banyak sekali wadah-wadah investasi yang bisa teman-teman pilih. Monggo silahkan, saya ingatkan untuk terus belajar berinvestasi atau merencanakan keuangan, dibiasakan sejak muda ataupun sejak sekarang. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu.